Oke guys, kita masuk ke yang selanjutnya yaitu teori. Jelaskan apa itu klasifikasi teks. Sertakan dengan ilustrasinya. Langsung aja kita ke ilustrasinya ya. Di sini kita memiliki kumpulan teks, kemudian kita klasifikasikan. Setelah kita mengklasifikasikan, kita mendapatkan beberapa klasifikasinya, diantaranya yaitu ada teks majalah, rambu-rambu, buku, PDF, dan docs. Kemudian yang kedua, jelaskan mengenai klasifikasi bunga, tidak bisa menggunakan mesin learning, sertakan ilustrasinya sendiri. Langsung aja ke ilustrasinya. Misalnya inputan ciri-ciri bunga, dia sudah menyirikan seperti ini. Di proses mesin learning, maka nama bunganya tidak sesuai. Klasifikasi bunga tidak dapat menggunakan mesin learning dikarenakan jenis-jenis bunga banyak yang mirip, bahkan banyak bunga yang serupa tetapi tidak sama. Oleh karena itu, klasifikasi bunga tidak bisa digunakan oleh mesin learning dikarenakan jika salah satu inputan ciri-ciri dari suatu bunga diinputkan, kemungkinan jawaban dari mesin learning itu tidak tepat. Contohnya dimasukkan inputan ciri-ciri bunga mawar putih, kemudian mesin learning menjawab bahwa itu adalah mawar merah. Kemudian jelaskan bagaimana teknik pembelajaran mesin pada teks. Pada kata-kata yang digunakan di YouTube, jelaskan arti per atribut data CSV sertakan ilustrasinya. Langsung aja ke ilustrasinya. Jika kita memasukkan huruf M, maka yang muncul itu adalah yang pernah kita cari, dan yang di bawah itu adalah yang banyak oleh orang-orang dicari. Misalnya yang di sini kita ini pada tanggal 21 Maret, yang banyak dicari di sini yaitu adalah Mia Wow, terus Memories Maroon 5, Mabeti, Manana, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan vektorisasi. Vektorisasi data merupakan pemecahan data menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Contohnya pada paragraf terdiri dari 200 kata, kemudian dilakukan vektorisasi dengan cara membagi-bagi kata dalam paragraf tersebut ke dalam kalimat-kalimat yang terpisah, kemudian dipecah lagi menjadi data yang dalam perkata. Selanjutnya kata-kata tersebut diterjemahkan. Kemudian nomor 5, jelaskan apa itu bag of words dengan kata-kata yang sederhana dan ilustrasinya. Bag of words merupakan proses sederhana penyederhanaan kata-kata yang asalnya terdiri dalam satu kalimat atau satu paragraf diubah menjadi perkata. Kemudian kata-kata tersebut dikumpulkan menjadi satu kelompok tanpa ada arti dari kata-kata yang telah dikumpulkan tersebut. Lalu dihitung frekuensi kemunculan dari kata tersebut. Ilustrasinya yaitu, contohnya hidup itu indah, maka jalanilah. Kemudian bagi back of word-nya itu ada indah, maka itu hidup jalanilah. Jelaskan apa itu TF IDF.
TWD merupakan metode untuk menghitung bobot dari kata yang sering muncul pada suatu kalimat. Metode ini menghitung nilai TF atau term frequency dan IDF atau insert document frequency. Contohnya seperti ini. Bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk prakteknya, import data pandas dan 500 baris dan data dummy, kemudian dijelaskan tiap barisnya. Kita import pandas, kemudian data forest, membaca file CSV menggunakan fungsi read CSV. Kemudian untuk melihat jumlah baris data yang telah diimport menggunakan print len data forest. Kemudian untuk melihat 5 baris pertama data yang telah diimport menggunakan print data forest head. Untuk mengetahui banyak baris dan kolom dari ini menggunakan print ini. Kemudian ini hasilnya. Jumlah datanya ini 5 pertama, kemudian yang terakhir adalah baris dan kolom. Ada 15 baris dan 13 kolom. Kemudian memecah data frame menjadi 2, yang pertama 450 dan kedua sisanya. Menggunakan data training yang tadi yang telah kita buat sebelumnya, kemudian data forest titik 2 sampai 450. Dan untuk selanjutnya itu dari data yang 450 titik 2 nya di akhir, maksudnya dari 450 sampai terakhir. Ini yang untuk yang pertama dan ini untuk yang kedua. Di sini ada 450 dan yang keduanya ada ribuan. Kemudian praktek faktorisasi berikut merupakan codingan untuk mohon maaf guys. Berikut merupakan codingan untuk melakukan faktorisasi data berupa teks dalam format CSV. Kita lakukan hal yang sama seperti di atas, import pandas, kemudian kita gunakan read CSV. Kemudian mengelompokkan komentar spam dan bukan spam, data komen query kelas 1 dan data comment.query sama dengan 0. Kemudian melakukan fungsi back of word dengan cara menghitung semua kata yang terdapat dalam file. Menggunakan kita from scikit-learn, factorized text, dan confactorized. Factorized atau confactorized. Memilih kolom konten untuk melakukan faktorisasi, melakukan back of word pada data frame pada kolom konten. Data comment. Kemudian melihat isi faktorisasi dari yang pertama tadi. Kemudian melihat isi data pada baris ke 349. Kita print datanya. Kemudian dk factories get future names. Melakukan supaya sempurna saat melakukan klasifikasi. Acak-acak data comment acak, kemudian membuat data training dan testing. Ini untuk acak-acak. Acak-acak di sini adalah data comment sampel. Sampel ini kita ambil 300. Data training tuh 300 di awal. Tes ini datanya setelah 300 sampai akhir. Melakukan training pada data training dan difaktorisasi data training converted
konten print DK ini melakukan testing seperti sama, di mana akan mengambil label spam dan bukan spam. Ini untuk yang print yang pertama tadi, di sini adalah print yang selebihnya. Kemudian, klasifikasi SVM berikut ini merupakan codingan klasifikasi SVM. Kita import from SVM-nya terlebih dahulu, kemudian kita buat CLS SVM. Kita CLS segini, maka hasilnya akan segini dan keluar datanya. Kemudian mengkasihkan decision tree berikut ini merupakan codingan klasifikasi decision tree. Decision tree hampir sama, kita dapat hasilnya. Kemudian plot convolution matrix berikut merupakan codingan untuk convolution matrix. Sebelum kita masuk ke sini, kita perlu data-data sebelumnya. Bisa dilihat di modul from scratch matrix import convolution matrix, maka akan membuat matriks seperti ini. Kemudian cross validation, berikan kode untuk cross validation pada codingan pertama, yaitu melakukan split 5 kali. Jadi kita masuk sekalian dan screenshot from screen scoring score validation. Kita di sini sebelum melakukan ini kita butuh data sebelumnya. Kemudian kita print akurasi scores kali 2. Hasilnya akan membuat akurasinya segini. Kemudian pengamatan program, kita buat seperti ini, maka akan menghasilkan datanya dan sebuah grafik matplotlib. Dan untuk penanganan errornya kita ada di sini screenshotnya seperti ini. Pada baris segini, kenapa error di sini? Solusinya adalah di sini DK, ini D. Tipe saja. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Oke, yo guys. Setelah kita compile semuanya setelah muncul semua, mari kita upload guys. Kita uploadnya dengan cara get status get add come on. Get commit min m Najib get push origin master. Harap bersabar yo. Sabar yo, sabar yo. Sabar yo. Sabar yo. Internetnya jelek guys.
Oke, warning, removing. Coba kita cek ya guys. Kita refresh saja. Oke. Ternyata sudah ke-update ya, Najib. Oke, langsung aja kita pull request. Nah, create pull request. Oke. Nah, jika sudah begini sudah selesai guys. Oke, terima kasih.